Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat fungsi. Nah, di sini ada 3 sifat fungsi. Yang pertama yaitu sifat onto, yaitu fungsi onto atau nama lainnya adalah fungsi surjektif. Yang kedua yaitu fungsi injektif atau into atau nama lainnya nanti fungsi satu-satu. Kemudian yang ketiga yaitu korespondensi satu-satu atau bijektif. Fungsi onto atau fungsi kepada atau fungsi surjektif adalah fungsi yang memetakan setiap anggota domain dengan anggota kodomain. Nah, coba misalkan ada fungsi yang memetakan dari domainnya misalnya A, memetakan ke kodomainnya yaitu B. Nah, untuk fungsi onto ini nanti banyak anggota dari domain, banyak anggotanya A, itu harus lebih dari atau sama dengan anggota dari B. Nah, itu untuk fungsi onto atau fungsi surjektif. Lanjut yang kedua, fungsi into atau fungsi satu-satu adalah fungsi yang memetakan setiap anggota domain dengan tepat satu. Nah, di sini ada tepat satu. Tepat satu anggota kodomain. Bedanya yang pertama tadi hanya memetakan ke kodomain. Ini nggak apa-apa, nggak tepat satu. Tapi kalau yang ini harus tepat satu. Nah, ini secara umum boleh ditulis anggota di A itu harus kurang dari atau sama dengan anggota di B. Nanti kalau anggota A itu terlalu banyak, dia nggak bisa tepat satu. Tapi kalau anggota A itu lebih sedikit, dia akan bisa tepat satu. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu fungsi bijektif atau fungsi korespondensi satu-satu. Yang bijektif ini nama lainnya korespondensi satu-satu, yaitu fungsi yang termasuk surjektif dan injektif. Nah, surjektif yang pertama yang tadi, ini surjektif. Yang kedua ini injektif, berarti untuk ini anggotanya, anggota A itu harus sama dengan anggota B. Nah, itu bedanya dari sisi banyak anggota. Yuk, kita lihat di sini ada 3 buah pemetaan. Nah, di sini kita klasifikasikan yang mana yang termasuk surjektif, yang mana injektif, dan mana bijektif. Kita lihat dulu dari sisi anggota. Yang pertama tadi surjektif. Surjektif itu anggota A itu sebelah kiri, itu lebih dari anggota B. Nah, kita bisa lihat ini anggotanya 3. Ini anggotanya 2. Nah, ini dipastikan ini sudah termasuk fungsi surjektif. Untuk fungsi surjektif di bagian B ini, di bagian B itu ada yang selingkuh. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kita lihat. Ini lebih dari banyak anggotanya, ini lebih dari di sini itu nama lainnya surjektif. Yang kedua, yang ini fungsi injektif. Fungsi injektif yaitu anggota A itu kurang dari anggota B, berarti anggota B-nya lebih banyak. Nah, kita lihat ini anggota B-nya lebih banyak nih daripada anggota A. Berarti yang kedua ini adalah injektif. Nah, seperti itu. Karena anggota B-nya lebih banyak. Konsekuensi karena anggota B lebih banyak, maka di sini ada yang jomblo. Nah, jadi untuk surjektif, untuk fungsi kodomainnya, sini ada yang selingkuh, sedangkan injektif, fungsi kodomainnya ada yang jomblo. Sedangkan yang ketiga, yang ini, anggota A
sama dengan anggota B. Di sini dengan di sini sama anggotanya. Berarti yang ini. Berarti dia termasuk bijektif. Bijektif atau korespondensi satu-satu. Di bagian B-nya memiliki anggota tepat satu di A. Jadi dia tidak ada yang mendua dan tidak ada yang jomblo. Kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, ini untuk contoh soal. Dari pemetaan berikut, yang manakah yang termasuk fungsi? Ini bukan fungsi surjektif, injektif, dan bijektif. Nah, kita mulai dari yang A. Anggota A, anggota yang kiri, atau domain. Kita lihat ada 4 anggota. Kodomainnya ada 3 anggota. Nah, di sini ada lebih banyak anggota A daripada anggota B. Berarti ini termasuk fungsi surjektif atau fungsi onto. Nama lainnya tadi onto. Kemudian yang kedua, yang kedua nih. Yang bagian B. Yang bagian B, kita lihat anggota A ini lebih sedikit daripada anggota B. Dan dia tidak ada yang mendua. Tapi ada yang jomblo. Nah, ini berarti termasuk fungsi injektif. Atau nama lainnya into. Atau satu-satu. Fungsi satu-satu. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang bagian C. Ini anggota A dengan anggota B ini sama banyaknya. Tapi di sini ada yang selingkuh dan ada yang jomblo. P-nya selingkuh, Q-nya jomblo. Berarti ini enggak satu-satu, bukan fungsi satu-satu. Kalau fungsi satu-satu kan injektif atau into. Ini ada yang selingkuh. Berarti ini termasuk fungsi yang ini tadi. Fungsi surjektif. Atau onto. Nah, seperti itu. Lanjut yang D. Banyak anggota A dengan anggota B ini sama. Tidak ada yang mendua, tidak ada yang jomblo, berarti ini termasuk bisa surjektif dia masuk, bisa injektif. Nah, karena bisa surjektif, bisa injektif, maka yang ini termasuk bijektif namanya, bijektif. Atau korespondensi satu-satu. Ya, atau namanya korespondensi satu-satu. Ya, mungkin demikian video tentang sifat-sifat fungsi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.